Mana media mana yang masuk? Tak boleh masuk kan? Media tak boleh, pengacara tak boleh, tidak boleh. Ini. Jadi ini kan peradilan, namanya peradilan aneh. Dari awal kemarin sidang semua media tak boleh masuk. Jadi kalau nak ngomongin media keluar pagar, itu nggak bisa. Kemudian minggu ini, Jumat ini, giliran pengacara tak boleh masuk, dibakar betis oleh polisi. Gimana? Langsung gimana? Kelanjutannya gimana? Asas peradilan terbuka untuk umum itu dilanggar. COVID, alasannya COVID. Enggak, COVID itu tidak bukan berarti karena COVID sidang dinyatakan tertutup untuk umum, tidak ada. Yang lain boleh bang ya? Kalau tidak menyatakan ira-iranya sidang terbuka untuk umum, putusan itu batal demi hukum. Bang Hansa izin, ini selepas sudah Jumatan ini apa keputusan terakhir bang? Ya kita tunggu perkara satu lagi kan, ada 3 perkara. Sobri Lubis dan kawan-kawan, nomor kan lain. Kita ngelihat perkembangan. Untuk Habib sendiri gimana? Habib sudah jelas, semua perkara Habib di sidang tanpa kehadiran Habib apabila dilaksanakan secara online. Kami pun demikian. Sepakat. Ya. Habib ditahan oleh kejaksaan. Tujuan penahanan menurut pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk kepentingan memperlancar jalannya proses pemeriksaan, baik proses pemeriksaan tingkat penyidikan, proses pemeriksaan tingkat penuntutan, proses pemeriksaan tingkat pengadilan. Supaya kenapa orang itu ditahan? Supaya gampang dihadapkan ke pengadilan, gampang menghadirkannya. Ini sebaliknya, orang yang ditahan tapi tidak boleh datang ke pengadilan. Untuk apa dia ditahan? Satu. Kemudian yang ganjil, ada dalam perkara yang sama, Habib Rizik didakwa bersama-sama ya Dr. Andi Tata, didakwa bersama-sama lagi Hanif Alatas, bertiga untuk kasus Rumah Sakit Omni. Perkara dia displit. Perkara Andi Tatat di sidang terbuka untuk umum dihadirinya. Giliran perkara Habib dan Hanif tidak boleh hadir. Perkaranya satu, didakwa bersama-sama, pasalnya sama, peristiwa hukumnya sama, dituduh bersama-sama, turut serta tentang di kasus di Rumah Sakit Umi. Lah, apa perbedaan antara Dr. Andi Tatat yang di sidang bisa langsung dihadirinya dengan Habib Rizik dan Hanif? Apakah kalau alasannya protokol kesehatan, apakah peraturan protokol kesehatan itu tak berlaku untuk sidang perkara Andi Tatat? Diskriminatif? Iya, kan sama-sama, didakwa sama, pelakunya sama, bersama-sama. Aturan 6 orang boleh masuk gimana tadi? Aturan 6 orang boleh masuk, dia bilang yang bisa masuk ke ruang sidang hanya 6. Saya bilang, oke, saya dengan menaman masuk. Mau menemui ketua pengadilan atau majelis hakim atau humas, kita ditampung oleh humas untuk menentukan. Kemarin tuh boleh masuk semua. Kenapa sekarang sidang yang lanjutan, ini lanjutan judulnya Dinda, kok hanya boleh 6 orang? Ya begitulah ketentuannya. Kalau ketentuannya begitu, mana surat penetapannya? Ada perubahan. Yang kemarin boleh masuk semua, sidang sudah dibuka, sekarang di tengah jalan ada perubahan, hanya 6 orang. Kita minta penetapan atau surat dari pengadilan, maksud kita. Dengan surat penetapan itu kita bawa ke rekan-rekan yang di luar pagar tak boleh masuk nih. Jangan boleh 6, tapi mohon maaf kepada rekan-rekan, bukan tidak solider, kan begitu. Tapi pengadilan tidak bersedia membuat surat penetapan itu.
Bicara 6 itu hanya lisan. Nah, hukum ini kan tidak bisa diatur secara lisan. Harus tertulis. Itu yang kami maksud. Jadi ini memanfaatkan perma itu ya? Ya, Kalau menurut Bang Rosa memanfaatkan perma yang kemarin itu soal prokes. ini perma. Cuman perma ini maksud saya tidak berlaku untuk perkara Andi Tatat. Tidak berlaku kepada perkara Napoleon dan kawan-kawan dan sebagainya. Joko Chandra tak berlaku. Perma itu. Protokol kesehatan tak berlaku di situ. Berlaku hanya untuk perkara Habib Rizik. Diskriminatif ini. Ya diskriminatif ini. Iya, itu adalah pelanggaran konstitusional, pelanggaran hak-hak konstitusi setiap warga negara, persamaan hak di hadapan hukum, equality before the law, pelanggaran asas itu. Tadi abang bilang bahwa kalau terus akan online tidak akan hadir di Habib tidak akan hadir dalam sidang online. Habib tidak akan hadir, sudah disampaikannya. Ya kami hadir ngapain? Kalian kami tidak ada. Kalau nanti ternyata diputuskan gimana? Berjalan pengadilan ada putusan atau gimana? Pengadilan ini bukan hanya sampai di tingkat pengadilan negeri. Kami bisa banding, kami bisa kasasi, kami bisa peninjauan kembali. Bukan hanya di sini. Kalau dibanding nanti kan tak ada lagi polisi, tak ada lagi pagar-pagar begini, hanya surat. Tenang aja, perjalanan kebenaran tidak akan bisa ditutupi dengan kebatilan. Suatu saat kebenaran akan menjelma.